Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan salawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an wa syukran lillahi Rabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah yang ke-6, yang saat ini kita sampai kepada hadis ke-53. Bab fil muasyarah bil ma'ruf. Bab tentang muasyarah, saling memperlakukan bil ma'rufi dengan baik. Bab ini tentu saja konteksnya adalah tentang relasi suami istri, sekalipun bisa dipakai lagi dalam relasi yang lebih besar, yaitu keluarga atau familial, relasi pasutri atau relasi marital antara suami dan istri. Judul ini terinspirasi dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Asyara yu'ashiru itu artinya adalah saling memperlakukan, karena sudah menggunakan sigot mufa'alah atau musyarakah, di mana terjadi interaksi aktif antara dua belah pihak. Jadi misalnya adalah dua pihak itu, kalau dalam konteks muamalah itu artinya adalah dua-duanya itu aktif, tidak salah satu, maka disebut sebagai muawadhah misalnya, atau musyarakah misalnya, adalah dua pihak yang berakad secara aktif, yang satu menerima, yang satu memberi, lalu saling menerima dan saling memberi, dan itu harus didasarkan pada sama-sama rela, tarodin, dan juga tentu harus memberi kebaikan kepada memberi sekaligus menerima kebaikan, karena kalau tidak maka bisa batal akadnya. Itu dari sisi akad muamalah perdagangan. Hal yang agak mirip tetapi bukan dalam konteks pertukaran materi adalah dalam relasi suami istri. Karena itu judulnya atau prinsipnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Dua belah pihak itu berpikir, bersikap dan berperilaku baik terhadap pasangannya. Muasyarah, saling berperilaku. Bahasa Al-Qur'annya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Quran sekalipun khitabnya ditujukan kepada laki-laki, tetapi menggunakan sighah musyarakah. Sehingga kalau sighah musyarakah maka hunna di sini hanya sebagai contoh. Jadi wahai laki-laki, saling memperlakukanlah satu sama lain, istri
kalian. Nah, karena sudah menggunakan kata saling, maka khitab ini bisa kita tujukan juga kepada istri. Artinya wahai istri, wahai suami. Sehingga maknanya lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi wahai suami saling, memperlakukanlah kepada istri. Tapi langsung aja, wahai suami dan istri, kalian diminta, diharapkan, dianjurkan untuk saling memperlakukan secara baik dengan keinginan dan harapan kebaikan, baik untuk diri maupun untuk pasangannya. Nah, itu makna atau semangat dari bab fil muasyarah bil ma'ruf. Jadi ini menjadi prinsip untuk semua tahapan proses pernikahan. Karena menikah walau bagaimanapun adalah sebuah proses kebersamaan yang terus-menerus, terjadi negosiasi. Negosiasi itu artinya saling menyampaikan keinginannya, lalu membicarakannya agar terwujud, tetapi tanpa harus melukai pasangan. Inilah pentingnya al-mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi orang menikah tentu saja di awal adalah orang yang mungkin masih terlalu banyak imajinasi, harapan, mimpi-mimpi, cita-cita yang sangat besar, belum ketemu persis fakta-faktanya. Fakta tentang pasangannya terutama, fakta tentang dirinya ketika berelasi. Karena relasi dua belah pihak itu, yang paling penting adalah yang satu bisa memahami dirinya dan memahami pasangannya. Begitupun yang ini memahami dirinya sama memahami pasangannya. Lalu sama-sama memahami. Nah, ketika sama-sama memahami, maka ada proses tambahan lagi. Pertama kan proses memahami diri. Lalu memahami pasangan. Ini juga sama, memahami diri dan memahami pasangan. Lalu proses berikutnya adalah bagaimana memahami interaksi diri dengan pasangannya. Bagaimana tuh interaksinya itu? Kan berproses itu tuh. Sehari, 2 hari, ketemu A, ketemu B, ketemu C, pasti banyak hal yang harus dikelola. Nah, yang keempat adalah proses memahami interaksi dia kepada diri Anda. Jadi saling interaksinya itu harus dipahami juga. Apa yang dianggap baik, senang, lalu bahagia, lalu bisa jadi benar, dan nilai-nilai yang mungkin harus dikomunikasikan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, relasi ini akan kuat dengan proses negosiasi yang bisa jadi sangat keras sekalipun, kalau dua-duanya punya prinsip muasyarah bil ma'ruf, punya prinsip bahwa yang dia lakukan adalah tujuannya baik, disampaikan dengan baik-baik, dan dicari kebaikan bersama, insya Allah akan kuat. Apapun yang terjadi, mungkin konflik, mungkin berbeda pendapat, mungkin sedikit-sedikit ada marah, tapi tidak marah-marah tentu saja. Tetapi kalau pondasinya adalah muasyarah bil ma'ruf, seperti kata Al-Quran, maka Quran bilang, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bahwa dalam interaksi ini kalau prinsipnya sudah muasyarah bil ma'ruf, prinsipnya sudah berpikir, berperilaku, bertindak, bertujuan baik untuk diri dan pasangan, artinya untuk sama-sama diri dan pasangan. Jadi jangan sampai melupakan diri hanya untuk pasangan saja, tidak boleh. Itu namanya egois. Jadi egois tidak boleh, itu bukan muasyarah. Tapi juga tidak boleh altruis. Jadi pasangan terus jadi kalau egois anggaplah ini nggak ada. Jadi kalau egois itu pasangannya misalnya ini yang jadi subjek. Kalau egois itu berarti pasangannya yang ditekan, lalu dia yang selalu naik. Ini nggak boleh. Ini egois. Tetapi juga tidak boleh altruis. Dirinya ditekan, seperti lilin hancur itu, pasangannya yang dibiarkan jalan. Dalam arti memperoleh akses, memutuskan, berbahagia, senang, ceria, tapi dianya nggak apa-apa.
Nggak apa-apalah saya nggak makan, nggak apa-apalah saya nggak dandan, nggak apa-apalah saya nggak punya, nggak apa-apalah saya nggak istirahat. Dalam berkeluarga nggak boleh. Ini namanya altruis yang tidak pada tempatnya. Yang benar kata Al-Quran adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Harus kedua belah pihak berpikir, bertindak, berperilaku baik. Sehingga kebaikannya selalu di-share bersama, dirasakan bersama, diusahakan bersama. Kata Al-Quran tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau suatu saat salah satu menemukan di sini ada keburukan, karena kita berpikir berlaku baik, maka jangan dilihat buruknya aja. Begitupun kalau ini yang melihatnya, jangan lihat buruknya aja. Lihat kebaikannya yang lain, keburukannya mari kita update atau upgrade. Mari kita upgrade. Itu kira-kira secara umum dari prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Ini beberapa teks hadis yang mungkin bisa menginspirasi. Jadi teks hadis ini tentu saja hanya contoh, tidak semua praktek relasi rumah tangga bisa direkam oleh semua teks hadis, karena kita lebih banyak, fakta lebih banyak, realitas lebih banyak, dan praktek-praktek dari relasi sangat banyak dan beragam. Hadis ke-53. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atala ahadukumul ghaibata fala yatruk ahlahu lailan. Idza atala, apabila lama, cukup lama, ahadukum, salah satu di antara kalian wahai laki-laki, al-ghaibata, pergi dari luar rumah. Jadi pergi bepergian, jalan, traveling, atau tugas. Fala yatruk, maka jangan masuk ketok pintu ke rumah. Ahlahu, keluarganya atau istrinya, lailan pada malam hari. Jadi ini tentu saja nasihat sangat kontekstual pada masa Nabi, di mana seseorang mau pulang itu nggak bisa kontak, nggak bisa ngabarin terlebih dahulu. Maka kalau masuknya malam hari itu akan mengganggu keluarga yang sudah istirahat, atau bisa jadi tidak siap istirahat, pintu dikunci, digebrak-gebrok, akan sulit. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yatruku ahlahu, kata la yatruku ahlahu ay la yadkhulu ilaihim, tidak masuk ke mereka, keluarga, lailan pada saat malam, idza qadima, ketika sampai min safarin, dari bepergian. Nah, bayangkan pada masa dahulu, padang pasir, kehidupan kabilah, yang kalau mulai malam tentu saja kehidupan sudah secara umum sudah berhenti. Kalaupun ada ya paling beberapa orang laki-laki yang begadang, tetapi rumah-rumah secara umum sudah tertutup rapi dan rapat, dan orang menjaga diri dari kemungkinan terjadinya tindak ketidakamanan atau pencurian. Nah, kalau tiba-tiba ada orang datang malam hari, tentu keluarga akan curiga atau takut bahkan. Jadi karena itu Nabi bikin adab sopan santun, orang kalau mau pulanglah pada siang hari. Kalaupun akhirnya sampai pada malam hari, maka menginap dulu di masjid, di ruang-ruang publik. Tapi biasanya diusahakan sebelum masuk ke rumah, itu di beberapa mil, itu istirahat dulu, sehingga masuknya pada pagi hari. Kalau tahu sampainya itu pada malam hari. Nah, ini kan adab bagaimana para suami, para laki-laki untuk memperhatikan kondisi keluarga, kondisi rumah tangga, kondisi istri. Ini penting sekali, ini adab Islam banget. Jadi untuk hal yang mengganggu saja itu tidak boleh, apalagi menyakiti. Jadi kita tidak menyakiti tapi mengganggu, itu saja nggak boleh. Itu bukan adab yang Islami. Dan secara mubadalah tentu saja ini berlaku juga kepada istri ketika berrelasi dengan suami.
Bentuknya apa bisa jadi berbeda, karena kalau sekarang kita siapapun yang bepergian, mau laki mau perempuan, ketika mau pulang ya bisa kapan saja karena sudah bisa memberitahu keluarga kapan kita pulang. Jadi intinya adalah usahakan pergi pulang kita itu tidak membuat keluarga cemas, lalu takut, khawatir, apalagi terganggu dan kaget, dikagetkan atau mengkhawatirkan. Jam 2 datang, godok-godok ke pintu. Itu mengganggu tentu saja, kecuali kalau sudah ngabarin sehingga orang rumah siap-siap. Nah, karena itu yang paling penting adalah bagaimana membuat keluarga itu tidak merasa terganggu. Kenapa lalu izin itu menjadi penting kepada seorang perempuan ketika pergi keluar dari rumah? Ya ini semangatnya sama, persis semangatnya sama, agar supaya suami tidak terganggu, suami tidak khawatir, suami tidak bingung, suami tidak dan lain-lain. Kalau Anda merasa berpartner, merasa berpasangan, yuk izin dong. Izin itu kan artinya memberitahu. Adzina ya'dzanu memberitahu, bukan surat izin bukan surat izin mengemudi itu, bukan, tetapi memberitahu. Jadi istri izin pada suami, suami juga izin pada istri, memberitahu kemana dia pergi, berapa lama, kapan datang. Itu minimal. Kalau sampai detail tentu saja silahkan, itu adab atau kesepakatan masing-masing. Apakah harus sampai tahu atau cukup, karena bisa jadi waktu habis untuk bercerita semua yang itu kesepakatan. Ada orang yang menikmati dengan cerita-cerita pasangannya karena itu menjadi bagian dari romantisme misalnya. Hadis ke-54. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyatan, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang mengetuk pintu datang dari traveling, dari bepergian, mengetuk pintu keluarganya pada malam hari. Karena itu, kana la yadkhulu, bahwa Nabi itu tidak pernah masuk ke rumah dari bepergian illa ghudwatan, kecuali pada pagi hari, atau asyiyatan, atau sore hari. Jadi Nabi tidak hanya berkata, tidak hanya menganjurkan, tidak hanya meminta kepada para laki-laki, tetapi juga mempraktekkannya, bahwa Nabi tidak mengetuk pintu keluarganya pada malam hari, tidak masuk tiba-tiba pada malam hari dari bepergian. Hadis ke-55. Jadi itu adalah adab adab sopan santun antara suami istri. Substansinya adalah tidak mengganggu, tidak membuat kekhawatiran. Nah, prakteknya ya silahkan dibicarakan dua belah pihak seperti apa. Dan tentu saja jangan hanya sepihak yang ingin tidak diganggu, tetapi keduanya. Jadi karena prinsipnya mu'asyarah bil ma'ruf tadi. Jadi itu yang harus dipegang bersama. Dipegang bersama tentang mu'asyarah bil ma'ruf. Sehingga ketemu hadis apapun, ketemu norma apapun, ketemu anjuran apapun, mari kita temukan makna substansinya yang bisa memperkuat mu'asyarah bil ma'ruf, yang bisa menjamin, memastikan mu'asyarah bil ma'ruf. Karena ini adalah pondasi. Jangan sampai ada satu aktivitas oleh pihak tertentu yang justru menggoyang pondasi mu'asyarah bil ma'ruf. Karena kalau sudah goyang pondasi mu'asyarah bil ma'ruf, maka akan sulit menjaga tiang-tiang relasi yang lain.
apalagi menjaga atap relasi suami dan istri. Jadi bisa jadi pencitraannya atau tampaknya atapnya bagus, terbuat dari baja yang mahal atau gentengnya keramik yang mahal, citranya. Tetapi kalau pondasinya rapuh, ini bisa runtuh, mudah runtuh. Kenapa lu mudah sekali, orang kelihatannya baik-baik, manis-manis, tiba-tiba berantakan keluarganya. Nah, ini yang manis itu yang atap sama yang tiang. Tapi pondasinya rapuh. Pondasinya salah satunya adalah muasyarah bil ma'ruf. Itu pondasi. Berpikir, merasakan, berpikir sama bertindak kebaikan untuk Anda dan pasangan Anda. Karena muasyarah itu untuk Anda dan pasangan Anda. Jadi jangan hanya untuk pasangan, tapi jangan juga hanya untuk diri. Tapi harus dua-duanya. Nah, itu prinsip besar dari muasyarah bil ma'ruf. Hadis ke-55. An Abi Sa'idin qala, dari sahabat Abu Sa'id qala berkata radhiyallahu anhu, ja'at datang imra'atun seorang perempuan ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, dan kami semua saat itu ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata perempuan tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji, sesungguhnya suami saya, Safwan bin al-Mu'attal, namanya Safwan bin Mu'attal, ya daribuni, memukuli saya, idza shallaitu, ketika saya sholat, wa yufattiruni, dan juga memaksa saya berbuka atau memakan, idza sumtu, ketika saya puasa, wala yusolli, dan tidak sholat suami saya itu sholat al-fajri, sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Jadi ada seorang perempuan datang ke Nabi curhat, mengeluh tentang suaminya. Jadi curhat mengeluh tentang suami itu sudah terjadi pada masa Nabi, ada presidennya. Dan tidak dibentak, tidak disalahkan oleh Nabi. Jadi curhat itu adalah salah satu mekanisme untuk psikologi seseorang untuk bisa tahan. Karena itu ya bukan ghibah curhat itu, tapi tentu saja tujuannya harus baik ya, bukan untuk menyebarkan keburukan pasangan, tapi untuk mencari solusi. Jadi karena itu perlu hati-hati kepada siapa kita curhat, kepada siapa kita berbicara. Tetapi intinya adalah jangan lalu disebarkan perempuan nggak boleh, lalu dia tertekan sendirian, lalu sakit hati, lalu tekanan batin, stres, dan tiba-tiba membuncah, meledak, lalu cerai. Jangan sampai begitu. Beri kesempatan untuk ngomong, untuk berbicara. Kita sebagai tokoh atau suami sebagai panutannya. Biarkan dia curhat kepada ibunya atau mungkin kepada dirinya. Dengarkan apa yang diinginkan oleh istri. Begitupun sebaliknya ketika si istri mendengar suaminya mungkin curhat. Biarkan dulu, dengarkan dulu, nanti baru dicari waktu, atau jika saatnya tempat ya mungkin bisa didiskusikan. Tapi momentum untuk mendengar itu penting sekali. Penting sekali. Nah, ini contoh seorang perempuan datang ke Rasulullah dan lalu dia curhat tentang suaminya yang ketika lagi sholat dia pukul. Jadi ketika sholat pukul, udah berhenti, jangan sholat, kok sholat terus, kira-kira begitu. Lalu ketika puasa juga diminta untuk batal, nggak usah puasa. Begitupun ketika sholat subuh, dia subuhnya terlambat. Itu yang dikeluhkan oleh seorang perempuan yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Qala wa Safwan wa indahu. Qala berkata Abu Sa'id wa Safwan wa indahu, dan Safwan ada di situ. Ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata Abu Sa'id, si perawi pencerita ini, fasa'alahu amma qalat. Fasa'alahu, maka Nabi Muhammad bertanya ke Safwan tentang yang diceritakan oleh perempuan tersebut. Benar begitu kira-kira ya. Faqala, maka jawab Safwan, ya Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu. Ya Rasulullah, kalau dia ngomong, ini omongannya dia, bahwa dia itu dipukul oleh saya ketika sholat, tapi kalau pakai bahasa dia, yadribuni, kata perempuannya, saya dipukuli ketika saya sholat, kata perempuannya nih. Kalau pakai bahasa suaminya, kalau dia ngomong bahwa dia dipukuli olehku ketika sholat, maka fa innaha taqra'u bisurataini wa qad nahituha. Dia kalau baca itu sampai 2 surat. Setelah Al-Fatihah bacanya 2 surat. Wa qad nahituha, padahal sudah bilang jangan 2 surat dong. Wa qad nahituha, padahal sudah saya larang, jangan 2 surat dong, panjang. Qala, berkata rawi periwayat, faqala, maka berkata Safwan, lau kanat suratan wahidatan lakafat annas. Lau kanat, padahal kalau saja yang dibaca itu suratan, satu surat, surat wahidatan, satu saja, lakafat annas, cukup bagi manusia, cukup lelah lah, cukup capek bagi orang kebanyakan. Nah, mungkin baca suratnya panjang sekali, 2 surat lagi. Saya nggak tahu di sini sebut suratnya apa, tapi panjang. Sehingga suami nggak punya teman untuk ngobrol, nggak punya teman untuk bercengkrama, mungkin nggak punya teman untuk melakukan aktivitas rumah tangga, keluarga, dan romantisme bersama itu. Karena sholatnya panjang. Lalu dia udah melarang, dan dia juga akhirnya memukul. Wa amma qauluha yufattiruni fa innaha tantaliqu fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbir. Wa amma qauluha, adapun perkataannya, istrinya maksudnya, yufattiruni, kata istrinya nih, memaksaku batal puasa, fa innaha tantaliqu, karena dia selalu fatasumu berpuasa, selalu berpuasa. Wa ana rajulun syabun, padahal saya masih muda, baru nikah, masih muda. Fala asbir, maka saya nggak tahan, nggak sabar, kok puasa tiap hari, itu bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, faqala yang pertama berarti Rasul. Faqala, maka berkata Rasul yang pertama, lau kanat suratan wahidatan lakafat annas. Cukuplah bagi istri, bagi perempuan itu untuk membaca 1 surat saja, nggak perlu sampai 2. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, maka Rasulullah SAW berkata menanggapi jawaban dari Safwan atas pertanyaan istrinya itu, la tasumu imra'atun illa biizni zaujiha. Janganlah seorang perempuan berpuasa kecuali memberitahu terlebih dahulu suaminya. Saya mau puasa ya besok. Itu kira-kira barangkali suaminya berharap sesuatu besoknya, lalu dinegosiasikan kalau memang suaminya berharap. La tasumu imra'atun illa biizni zaujiha. Kalimat ini memang umum, tetapi konteksnya adalah tadi, perempuan yang puasa tiap hari dan hampir tidak peduli sama suaminya. Nah, karena itu kalimat la tasumu imra'atun illa biizni zaujiha harus dibaca dalam semangat muasyarah bil ma'ruf. Bahwa seorang istri tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait ibadah sekalipun, apalagi ibadah sunnah. Memang di sini nggak disebutkan sunnah atau fardunya, tapi kebanyakan ulama mengatakan ini sunnah.
ketika melakukan ibadah sekalipun, itu harus dalam konteks muasyarah bil ma'ruf. Dibicarakan, dinegosiasikan, jangan egois dengan atas nama ibadah. Pokoknya saya mau ibadah. Lalu melupakan seluruh hak-hak keluarga. Nah, ini tidak muasyarah bil ma'ruf. Jadi berlaku untuk suami, juga berlaku untuk istri. Wa amma qauluha inni la usolli hatta tatlu'a syamsu. Wa amma qauluha, adapun perkataannya istriku itu, inni la usolli, bahwa saya tidak sholat hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari sudah terbit. Fa inna ahlu baitin, maka kami memang keluarga, qad urifa, telah dikenal oleh masyarakat, lana, tentang kami, dzaka, hal tersebut. Jadi ya memang kami keluarga yang dikenal begitu. La nakadu nastayqidu, hampir kami tidak mampu bangun hatta tatlu'a syamsu, sehingga matahari terbit. Nah, ini juga bagaimana Rasulullah itu cara menjawabnya selalu bernegosiasi, mencari apa yang mungkin bisa di-upgrade, bisa diperbaiki dari sebuah perilaku, bukan langsung disikat, dihabiskan, disalahkan, dan dibalik, bukan. Qala fa idza stayaqadta fasolli. Nabi bilang kalau bangun sholat langsung. Jadi kalau orang yang biasa terlambat sholat subuh, usahakan tidak, tapi kalau terjadi ya sudah, sholatnya ketika bangun. Nggak usah disalah-salahkan, nggak usah pokoknya begitu rule-nya itu. Usahakan tidak bangun siang, tapi kalau bangun siang, sholat saat bangun. Tentu saja usahakan tidak bangun siang itu bahasa saya, Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilangnya malah cuma ketika Anda bangun sholat. Tapi saya menggunakan hadis-hadis yang lain, di mana kita harus selalu konsisten atau komitmen untuk sholat tepat pada waktunya. Bukan awal waktu ya, tepat pada waktunya. Artinya pada waktu yang telah ditentukan. Kalau subuh itu mulai fajar sampai sebelum terbit matahari. Itu tepat waktu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, tapi sebelum habis masa. Nah, tapi kalau kita tertidur, ya pakai hadis ini. Kita tertidur nggak bisa bangun, ya walaupun tiap hari tertidur nggak bisa bangun, ya sudah. Nah, tapi tentu kalau mau dirubah, itu kan sebenarnya soal tidur bisa dikelola. Nanti kalau sudah biasa, insya Allah bisa. Tapi Nabi sangat wise, sangat bijak. Ya udah, kalau bangun sholat. Mungkin pada masa berikutnya Nabi bilang bagaimana mengelola tidur. Oke, tapi dalam konteks ini yang lebih penting untuk dibicarakan adalah soal muasyarah bil ma'rufnya itu. Jadi ini contoh bagaimana yang mengeluhkannya adalah suami atau yang banyak aktif beribadahnya adalah istri. Lalu yang merasa tersakiti dalam tanda kutip, terganggu suami. Jadi istrinya ini ahli ibadah, sholat terus, puasa terus, dan sholatnya selalu tepat waktu. Lalu tentu akan banyak ngomongin suaminya, menyalah-nyalahkan, dan lain-lain, termasuk ketika masalah sholat subuh ini. Jadi istrinya lulusan pesantren misalnya, lulusan perguruan tinggi Islam, atau orang yang baru hijrah bisa jadi, baru kenal Islam, baru punya ustadz, maka semua berubah. Paling takwa dalam hal puasa, dalam sholat, suaminya diganggu untuk ikut terlibat sebagaimana istrinya. Nah, kalau mengikuti hadis ini, ya Nabi ingin bilang pelan-pelan lah, tenang lah. Bahkan Anda, wahai istri, itu
punya kewajiban kepada suami. Di hadis lain itu sebaliknya, yang terganggu adalah istrinya karena suaminya ahli ibadah. Sama kalau sekarang mungkin. Bisa jadi lulusan santri, atau baru kenal Islam, mu'alaf, atau baru hijrah istilah sekarang. Baru tahu ustadz, baru ikut pengajian, lalu kemudian berubah total. Pakaiannya berubah, cara sholatnya berubah, ngomongnya berubah, mengganggu relasi pernikahan. Ini tidak boleh. Anda boleh beribadah, tetapi mengelola keluarga adalah bagian dari Islam. Jadi kafah itu bukan hanya ibadah saja yang dipikirkan, pakaian yang dianggap islamis yang dipikirkan, bukan. Tapi kafah itu artinya adalah menyenangkan istri, menyenangkan suami, itu bagian dari kafah. Anda tidak kafah Islam Anda kalau cara ibadah Anda menyakiti pasangan Anda. Nih, cara beribadah yang mengganggu pasangan Anda tidak kafah, ibadah Anda salah. Karena ibadah tidak diperuntukkan untuk mengganggu pasangan, menyakiti keluarga. Tidak. Lihat Nabi Muhammad SAW ibadahnya menggendong anak. Ibadahnya Aisyah di depan. Ketika sholat Aisyah tidur di depan. Dan Nabi isyaratkan matanya ketika mau sujud, mau ruku, sehingga Aisyah bisa menarik tangannya. Mau sholat masih mencium Aisyah. Nah, itu artinya adalah relasi tetap harus dijaga, harus dipelihara. Romantisme itu bagian dari Islam kafah. Anda tidak bisa kafah Islamnya tanpa romantisme dengan pasangan. Jadi jangan berpikir romantisme itu bukan bagian dari Islam. Jangan. Justru kita harus berpikir, berperilaku, bertindak bahwa aktivitas, ngobrol dan lain-lain adalah bagian dari ibadah, bagian dari Islam, dan itu yang membentuk Islam kafah. Karena kata Salman yang lalu kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Tuhan ada hak kepada kita, tubuh kita ada hak kepada kita, pasangan kita, keluarga kita ada hak kepada kita. Lagi baca Quran anak nangis, itu bukan diam, dimarahin, seakan-akan membaca Quran lebih mulia dibanding menemani anak. Apalagi anak yang sedang sakit misalnya, anak yang sedang membutuhkan pelayanan misalnya, yang kalau bukan kita, dia akan mengalami bahaya. Entah beri makan, entah apa. Nah, membentak tidak baik. Jadi karena kita membaca Al-Quran, kita malah membentak orang. Baca Qurannya baik, dapat pahala, membentaknya berdosa. Nah, ini nanti berkurang dong pahalanya. Nah, karena itu kalau betul kita membaca Al-Quran, maka bacalah, bersikaplah baik. Sehingga Qurannya, pahalanya tetap, perilaku kita tercermin dari bacaan kita kepada Quran. Tapi kalau kita baca Quran lalu marah-marah sama orang, mengasumsikan saya benar dia salah, bacaan Qurannya tidak berpengaruh. Ya mungkin dapat pahala karena membacanya, tetapi dia pun menimbun dosa karena mudah memarahi, membentak, dan melakukan kekerasan kepada salah satu anggota keluarga, apalagi banyak. Jadi jangan gunakan kesalehan Anda, atau mungkin merasa kesalehan Anda, merasa ketakwaan Anda sebagai basis untuk melakukan perilaku buruk kepada yang lain. Bahkan prasangka buruk juga itu bisa sudah masalah. Jadi mari gunakan kesalehan kita untuk pondasi kita berperilaku baik. Kalau kita baca bismillah, mari kita rasakan bahwa bismillah kita adalah pondasi untuk berbuat kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita sholat,
Kita kan assalamualaikum, assalamualaikum. Mari kita gunakan sholat kita untuk menebar assalam, perdamaian kepada orang sekitar. Kalau jamaah berarti sekitar kita, lalu membesar. Di rumah sekarang, kita semua lebih banyak tinggal di rumah, kita sering membaca assalamualaikum ketika sholat selesai, itu adalah sebuah deklarasi dan komitmen bahwa kita harus menebar assalam, damai, tenang, sejahtera. Itu arti salam yang harus kita wujudkan bersama. Jangan assalamualaikum, tapi berperilaku, bertindak di luar, bahkan bertentangan dari prinsip salam itu sendiri. Jadi itu kira-kira semangat dari hadis 55 tentang pentingnya menjadi istri yang perilaku ritualnya, perilaku ibadahnya, perilaku kebaikannya, kira-kira ya, kebaikan ritual, mungkin juga perilaku organisasi kalau punya organisasi, perilaku keislaman, mungkin perilaku ideologi, anggaplah kalau memang seseorang sedang memperjuangkan ideologi tertentu karena punya organisasi, partai politik atau lembaga, jangan praktek-praktek itu dilakukan dengan cara yang menyakiti suami. Silahkan seorang istri perempuan tentu punya hak dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan ideologinya, dengan cita-citanya, dengan agamanya, dengan organisasinya, silahkan. Karena perempuan bagian dari masyarakat ini, bagian dari agama, bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gunakan itu sebagai alasan untuk berperilaku buruk terhadap pasangan Anda. Perhatikan pasangan Anda. Hal yang sama secara mubadalah adalah suami. Jangan gunakan ideologi, apalagi aktivitas, apalagi agama termasuk sebagai alasan untuk melupakan hak istri dan keluarga, menyakiti bahkan. Apalagi, ya semua tindakan-tindakan yang buruk terhadap keluarga tidak boleh. Harus muwazanah, seimbang atau tawazun. Tawazun ini salah satu prinsip yang juga dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Harus tawazun, keluarga maslahah itu harus tawazun antara hak dan kewajiban, antara kepentingan publik dan kepentingan keluarga. Jadi karena kita ingin menjaga nilai-nilai Islam dalam keluarga yang disebut sebagai mitsaqon ghalidhon, yang disebut yang harus ikatannya kuat, yang harus muasyarah bil ma'ruf. Jadi berjuang untuk Islam itu tidak hanya berjuang di luar untuk menyelesaikan masyarakat, tapi juga berjuang di dalam. Silahkan dibicarakan, tentu soal komitmen bisa dibicarakan, prioritasnya seperti apa, tentang waktu, tentang itu bisa dibicarakan tentu saja, tetapi intinya tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dianggap publik jauh lebih penting dibanding domestik. Domestik maksudnya adalah keluarga. Nah, ini penting sekali untuk disadari bersama ya. Sehingga kita memiliki relasi yang lebih kuat, mencerminkan kebahagiaan, mencerminkan cinta kasih, dan ini pondasi ini akan membuat kita memiliki baiti jannati, rumahku, surgaku. Jadi nanti ritualitas atau ibadah
zikir, baca Quran, sholat, khatam Quran, ini harus sebagai pelumas kalau bahasa mesinnya, atau sebagai minyak yang menggerakkan energi ibadah sosialnya, ibadah relasionalnya. Jadi ibadah ritual, kita baca doa, itu menjadi pelumas yang membuat kita ibadah relasionalnya dengan keluarga kita menjadi lancar. Karena itu hadis ke-56 anna Umar bin Khattab qala, dari Umar bin Khattab qala berkata, Umar radhiyallahu anhu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an yu'zala anil hurrati illa biidniha. An yu'zala untuk diazal. Diazal itu coitus interruptus atau berhubungan intim tapi air maninya dibuang di luar, bukan di dalam rahim atau vagina. Anil hurrati dari istri yang merdeka, maksudnya bukan dengan budak. Jadi kalau hubungan intim sama istri itu tidak boleh dikeluarkan di luar tanpa berbicara dengan istri, tanpa sepakat dengan istri. Illa biidniha, kecuali dengan izin atau pemberitahuan terhadap istri. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ini pentingnya relasi muasyarah bil ma'ruf. Apapun termasuk dalam hal aktivitas seks, mau punya anak atau tidak, mau ditumpahkan di luar atau di dalam, mau pakai kontrasepsi atau tidak, itu dibicarakan sama pasangan. Jadi suami ngomong ke istri, istri ngomong ke suami. Apa problem, apa keluhan, apa harapan, apa kebaikan. Jadi hubungan intim itu baru bisa dibilang hubungan kalau dua-duanya aktif. Minimal sekali adalah tidak ada satu dari duanya yang dipaksa. Itu minimal. Dan lebih baik lagi naik keaktifannya, harapannya, keinginannya. Tentu tidak ada orang yang ideal, tidak ada, tapi tadi minimal tidak dipaksa. Lalu naik bagaimana dua belah pihak keaktifannya naik. Mungkin suatu saat ada yang paling lebih aktif, yang lainnya hanya melayani, nggak apa-apa. Tapi tidak dipaksa, karena nggak mungkin semua on sama persis, nggak. Tapi penting juga cari momentum-momentum yang dua-duanya adalah on. Itu kira-kira. Jadi relasi suami istri yang paling penting adalah berpikir, berperilaku, berasa, bertindak baik untuk diri dan pasangan. Namanya relasional, namanya muasyarah, namanya hubungan, itu begitu. Tapi kalau hanya berpikir diri, bukan hubungan. Hubungan intim kalau hanya berpikir dirinya, walaupun dengan pasangan, maka tetap namanya bukan hubungan. Itu memuaskan diri sendiri. Kalau laki-laki mungkin disebut sebagai onani, karena dia hanya onani dengan pasangan, tapi dia tidak berhubungan. Karena istrinya hanya dianggap sebagai alat. Begitupun mungkin istri menganggap suaminya hanya sebagai alat. Itu bukan hubungan intim. Hubungan intim ya berkomunikasi, berbicara, minimal tidak memaksa. Pemaksaan bukan bagian dari Islam. Mari kita akhiri pengajian kitab Sittin Al-Adliyah ini dengan sholawat musawah atau sholawat keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Dalam sholawat ini, jika dibaca bait-bait dan terjemahannya, ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia, diciptakan dari esensi kemanusiaan yang sama. Dan karena itu, jika ingin membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerja bersama, partisipasi bersama laki-laki dan perempuan. Begitupun keadilan dalam hidup ini tidak bisa tegak tercapai secara baik tanpa keadilan itu dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Huwa khalaqahuma min nafsin wahidah. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Fabassa minhuma rijalan wa nisaa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Illa bi juhdina rijalan wa nisaa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Innahu lan nashhad hayatan adilah. Innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pengajian di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.